Conservation Mate. Selamat datang di virtual tour Tanah Bentarung. Kali ini kita akan mengunjungi salah satu primadonanya Taman Nasional Danau Sentarung bersama saya Eva dan saya Debbie. Kali ini sebelum kita mengunjungi salah satu primadonanya Taman Nasional Danau Sentarung, kita akan mencicipi salah satu jajanan khas Kapuas Hulu. Apa itu Kak Eva? Kerupuk basah. Penasaran? Ayo kita coba. Let's go. Nah, Conservation Mate, ini dia tadi jajanan khas dari Kabupaten Kapuas Hulu, kerupuk basah. Kerupuk basah ini terbuat dari berbagai jenis ikan, salah satunya ikan tomat. Apalagi nih Kak Devi, keistimewaan dari kerupuk basah. Iya Kak Eva, salah satu keistimewaannya juga kerupuk basah ini disajikan dengan bumbu kacang yang rasanya begitu otentik. Nah, kalau kita langsung saja nih Kak, mencoba kerupuk basah. Ayo Kak. Ini dari ikan tomat ya Kak? Nah, Kak Eva dan Conservation Mate semuanya, setelah kita mencicipi kerupuk basah, selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan kita ke tempat tujuan selanjutnya. Kemana kita Kak abis ini? Sekarang kita akan menuju rumah betang Sungai Utik. Penasaran Kak Debbie dan Conservation Mate ada apa saja di sana? Mari kita berangkat. Let's go. Conservation Mate semua, saat ini kita sudah berada di pemberhentian kita yang selanjutnya, yaitu Rumah Betang Sungai Utik, Desa Batulintang, Kecamatan Embalo Hulu. Penasaran kan apa saja keseruan yang berada di Rumah Betang Sungai Utik ini? Yuk ikuti kita. Let's go. Halo Bapak, selamat sore. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah. Nah, Conservation Mate, hari ini kita sudah berada di Dusun Sungai Utik, tepatnya di Rumah Betang Sungai Utik. Ingin tahu apa saja sih yang menarik dari Rumah Betang Sungai Utik? Langsung saja kita ngobrol langsung dengan Kepala Desa Batulintang, Dusun Sungai Utik yang tinggal di Rumah Betang Sungai Utik. Di sini sudah ada Bapak Kadesnya, Bapak Remang. Pak, di sini saya dan juga teman-teman juga Conservation Mate sangat penasaran nih Pak. Gimana sih sejarah dari Rumah Betang Sungai Utik? Ya, sejarah Rumah Betang ini dibangun tahun persiapan bahannya itu tahun 1971. Ya. Nah, mulai membangun itu tahun 1973 dan kemudian pindah ke rumah ini itu tahun 1978. Berarti Rumah Betang Sungai Utik kurang lebih sudah 50 tahun Ya, di sini kurang ya lebih Pak. 50 tahun ya. Nah Pak, Rumah Betang Sungai Utik ini kan terkenal dengan rumah panjangnya ya Pak. Untuk panjang dari Rumah Betang Sungai Utik ini berapa Pak? Panjang Rumah Betang ini itu 178 meter ya, 178 meter. Dan dihuni 28, dia ada 28 pintu dan dihuni oleh 87 keluarga. 87 keluarga. 87 kepala keluarga. 8 bilik dan 87 Kepala keluarga ya.
seperti itu. Lumayan ramai ya untuk tinggal di rumah panjang ini. Mungkin sangat seru ya Pak jika berada di lingkungan yang sangat ramai seperti ini. Untuk rumah panjang Sungai Uti ini kan tentu banyak keunikan serta aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar ya Pak. Aktivitas apa saja sih Pak yang sering dilakukan masyarakat? Dan juga katanya aktivitas ini sangat menarik wisata ya Pak. Apa saja itu Pak? Ya, ada beberapa aktivitas ya, misalnya ya itu menenun, itu menganyam, ada juga ini tato ya. Dan kemudian ada juga waktu pesta panen juga acara gawai, biasanya pesta panen itu acara gawai. Nah itu yang kita melihat budaya kita masih hidup. Jadi Conservation Med, aktivitas yang sering dilakukan masyarakat ini sangat menarik perhatian wisatawan ya, karena budayanya yang tinggi, nilai budaya yang tidak pernah terlupakan ya Pak, sejak nenek moyang ya Pak. Tentu ini akan terus kita lestarikan sehingga sangat menarik perhatian wisatawan. Apalagi saya dengar dengan berbagai aktivitas menarik ini, seni-seni budaya ini menarik perhatian dunia ya Pak. Apalagi saya dengar sering mendapatkan penghargaan. Nah Pak, bisa cerita nih Pak, penghargaan apa saja sih yang telah didapatkan oleh dusun atau rumah betang Sungai Uti ini? Desa Batu Lintang itu mendapat piagam penghargaan dari Menteri Kehutanan waktu itu Pak Zulkifli Hasan ya, tahun 2011 ya. Kita pemenang Desa Teladan Peduli Hutan tingkat nasional ya. Jadi kita Desa Teladan Peduli Hutan dalam kategorinya. Dan kemudian ya 2019 juga pertama kita mendapat pengakuan dan perlindungan masyarakat adat itu dari SK Bupati. Dan kemudian ya kita juga mendapat ini ya, mendapat SKA dari Menteri Kehutanan desa itu hutan adat. Nah di tahun itu juga 2019 kita mendapat ini Kalpataru dalam kategori penyaman lingkungan. Jadi dusun Sungai Uti juga mendapat penghargaan yang luar biasa Kalpataru ya. Dan kemudian bulan September itu ya dusun Sungai Uti juga mendapat piagam penghargaan itu Equator Prize itu dari UNDP ya. Nah mari komunitas kita apa janggut yang ke New York untuk menerima piagam penghargaan itu yaitu Equator Prize. Luar biasa ya Kak Debbie. Nah Conservation Med sudah tidak diragukan lagi kan bagaimana prestasi serta daya tarik dari rumah betang Sungai Uti ini. Apalagi dengan berbagai penghargaan tentu sudah diakui baik tingkat nasional maupun internasional ya Pak. Salah satu kerajinan anyaman yang dilakukan oleh masyarakat di rumah betang Sungai Utik ya Pak. Nah ini terbuat dari bemban yang diambil kulitnya kemudian dibuat anyaman, bisa berupa kantung, tikar. Nah kalau setelah kita ambil kulitnya ini kemudian dijemur baru bisa dianyam seperti itu Conservation Med semuanya. Nah, Conservation Med itu tadi beberapa informasi mengenai wisata budaya dan wisata alam yang ada di rumah betang Sungai Uti. Jadi, bagi Conservation Med yang tertarik dengan aktivitas-aktivitas masyarakat di rumah betang, bisa saja berkunjung ke rumah betang Sungai Uti. Nah, Kak, betul sekali Kak Eva. Jadi, sudah cukup banyak gambaran untuk Conservation Med semua mengenai wisata alam dan wisata budaya yang ada di rumah betang Sungai Utik ini.
Nah, selanjutnya nih Kak Eva, kita akan melanjutkan perjalanan kita ke lokasi selanjutnya. Udah siap Kak? Yuk mari. Ya. We are the hope, we are the heart, we are the light. We are the rhythm of everything that's pure and good and right. We are the message, we are the voice, we are the spark. We are the Nah, spirit. Conservation Med, sekarang kita sudah berada di Desa Sepandan untuk menuju ke lokasi yang kita tunggu-tunggu menggunakan speedboat. Ya betul sekali Kak Eva, Conservation Med semua, desa ini merupakan salah satu pintu masuk terdekat untuk menuju kawasan Taman Nasional Danau Sentarum. Dengan menggunakan speedboat, Conservation Med semua bisa mengeluarkan biaya sebesar 350.000 untuk menuju Pulau Sepandan dengan waktu tempuh sekitar 10 menit saja, Conservation Med semua. Kemudian untuk menuju ke Bukit Tekenang dengan biaya sebesar Rp1.000.000 dalam waktu 1,5 jam kita sudah bisa mencapai Bukit Tekenang. Seperti itu Conservation Med semuanya. Nah, Conservation Med juga perlu tahu nih, untuk transportasinya semuanya disediakan oleh masyarakat. Jadi lebih mudah untuk kita mencari tahu ya Kak Debbie. Ya. Hanya dengan datang ke desa dan tanya masyarakat, nanti Conservation Med langsung mendapatkan informasi transportasi. Luar biasa ya. Gimana Kak Debbie kalau kita langsung saja berangkat? Benar banget Kak. Yuk. Yuk, mari. We are the force, we are the fight, we are the fire. We are the reason, we are here in just this. Conservation Med, sekarang kita sudah berada di Pulau Sepandan. Di Pulau Sepandan ini terdapat guest house, ada juga kantor resort yang menjadi information center. Kemudian di sini juga ada outbound Kak Devi, juga ada canoeing yang bisa kita gunakan untuk keliling Pulau Sepandan Iya, Kak betul Devi. sekali, Kak. Sudah mulai penasaran Kak Devi? Ya iyalah Kak. Yuk, mari kita ikuti alur masuk wisatanya. Mari Kak Devi. We are gonna change the world. Nah, Conservation Med semua, sekarang kita akan mencoba trekking di jalur trekking yang sudah ada di Pulau Sepandan. Yuk. We are the hope, we are the heart, we are the light. We are the rhythm of everything that's pure and good and right. We are the message, we are the voice, we are the spark. Nah Kak Debbie, Conservation Med, ini dia loh outbound yang kami sebutkan di awal tadi. Untuk bermain di outbound ini Kak Debbie, tentu bisa saja anak-anak ataupun dewasa. Tapi tenang saja nih, wisatawan akan merasa tetap aman karena disediakan peralatan keamanan sesuai dengan SOP. Iya betul sekali ya, Conservation Med semua. Nanti kalau mau coba outbound ini langsung hubungin ke pusat informasi ya Kak. Betul sekali. Nanti akan diberikan peralatan keamanannya seperti helm dan sebagainya. Betul sekali. Yuk kita lihat-lihat Kak. Ayo Kak Debbie.
merupakan salah satu selfie spot yang ada di jalur menuju ke puncak Pulau Sepandan. Ya kan Kak Eva? Betul sekali Kak Debbie. Di sini kita bisa selfie dengan background Taman Nasional Danau Sentarum. Gimana kalau saya foto-foto Kak Debbie nih? Boleh banget. Ayolah Kak. We are the reason we are here in just this place and time. We can rise above anything that's in our way. If we are as one, there is nothing we can change. Looking at the world, we can use a little love today to break these chains. Conservation Mate semuanya, saat ini kita sudah berada di puncaknya Pulau Sepandan. Nah, mulai dari perjalanan kita sampai ke puncak, sudah kita jumpai apa saja nih Kak Eva? Nah, Conservation Mate, sepanjang perjalanan kita mendaki Pulau Sepandan, kita dapat mengamati berbagai macam satwa ya Kak Debbie. Kita juga bisa mendengarkannya Kak Debbie, berbagai kicauan-kicauan satwa. Kemudian di sepanjang jalur sudah disediakan papan informasi untuk jenis-jenis tanaman yang ada di sekitar jalur trek. Iya, Juga Kak Debbie, apalagi tuh Kak Debbie? Jadi selain kita menuju ke puncak, kita juga sambil belajar ya Kak Eva? Iya betul. Oh iya Kak Debbie, tadi kita juga sudah mencoba selfie spot. Bener banget. Jadi itu yang wajib ya Kak Debbie kita betul sekali. nikmati, karena nggak ada foto Gak asik. nggak asik. Betul Nggak ada sekali. kenangannya Iya ya, betul sekali Kak Debbie. Inilah keseruan dan keindahan di Pulau Sepandan. Setelah ini kita akan berangkat ke lokasi berikutnya. Bacardi, one more dance at this after party. We still going strong. Speed so faster like a Ferrari. We get wilder like on safari. We still going strong. And all of these good things, good things, good things. All we need. Ya, Conservation Mate semua, saat ini kita sudah berada di Desa Pulau Majang, Kecamatan Badau. Di sini kita berkesempatan melihat secara langsung aktivitas masyarakat di rumah produksi dalam mengolah produk-produk hasil hutan bukan kayu dan juga produk perikanan oleh-oleh Tanah Bentarum. Ada apa saja nih Kak produknya? Betul sekali Kak Debbie. Nah, di rumah produksi ini masyarakat melakukan pengolahan makanan khas Tanah Bentarum, yaitu ada ikan asin Kak Debbie, kemudian ada kerupuk kering, kemudian ada sosis dan pentol ikan Danau Sentarum, dan yang terakhir ada madu. Nah, untuk madu kali ini kita berkesempatan melihat langsung masyarakat melakukan pengemasan produk madu. Gimana kalau kita langsung lihat saja nih Kak Debbie? Yuk, mari. 5 a.m. and we still are rolling in the deep. Semua ini salah satu madu yang sudah dikemas dalam kemasan 400 gram dengan harga 82.000 ya ibu-ibu semua. Nah, madu ini dari tanaman bunga kawi, bunga tahun dan juga bunga putat. Oh, yeah, we are never ever going home tonight. Sekarang ini kawan-kawan dari rumah produksi sedang mengemas produk ikan asin. Nah, untuk satu kemasan seperti ini dia beratnya 250 gram ya Kak. 250 gram dengan berbagai jenis ikan. Di sini juga mereka sudah punya katalognya. Ada ikan tiam, ikan biawan, ikan toman, ikan bau, ikan lais, dan juga ikan pati. Nah, ini jadi buruan masyarakat ataupun wisatawan ya nih ya Kak. Pasti kalau yang ke Danau Sentarum nih pengen banget nyobain ikan asin khas Danau Sentarum. Dan juga Kak Debbie, mereka juga mempunyai produksi kerupuk kering. Untuk kerupuk kering, untuk masyarakatnya menyediakan dengan ukuran 400 dan 200 gram. Yeah, we are never ever going home. Ya, Conservation Mate semuanya, selain aktivitas masyarakat di rumah produksi, di Desa Pulau Majang ini juga terdapat aktivitas hidroponik yang dilakukan oleh kelompok hidroponik Kartika. Ya, betul sekali Kak Debbie. Sekarang kita berkesempatan untuk melihat langsung aktivitas yang sedang dilakukan oleh ibu-ibu kelompok ya Kak Debbie. Karena kalau kita langsung saja melihat produksinya.
Nah, conservation mat. Jadi ini aktivitas yang sedang dilakukan oleh kelompok hidroponik Kartika. Di sini ibu-ibu sedang memasukkan biji-biji sawi ke dalam apa namanya, Bu? Kropol ya. Kopol yang biasa digunakan untuk itu ya, hidroponik. All we need, good things, good things, good things. Tonight we go all night long. We party like Post Malone. Don't tell me to go. Yeah, we are never ever going home tonight. Ain't nobody kill my vibe. Don't tell me to go. Yeah, we are never ever going home. Conservation Mat, itu tadi keseruan perjalanan kita di Tanah Bentarum. Buat Conservation Mat semua yang masih penasaran, bisa langsung datang ke sini ya. Saya Eva dan Devi mengucapkan terima kasih telah menemani perjalanan kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ayo ke taman